Problemnya kan ada di undang-undang karantina tentang kesehatan, itu diwajibkan pemerintah loh, bukan jangan bilang negara. Negara itu 4 elemen, rakyat, pemerintah, hukum dan wilayah itu negara. Jadi fokus pemerintah bertanggung jawab kalau melockdown atau lakukan PPKM, rakyat dikasih makan. Jadi kayak ayam itu kalau dikandangin di paraban cek Sunda mah, kasih makan. Ya, ini nggak di paraban, ya nggak dikasih makan. Itu kan jahat sebenarnya. Nah, kenapa nggak dikasih makan? Nggak punya duit. Kalaupun ada duitnya ditimpe, dikorupsi. Kan udah jelas dikorupsi itu oleh Menteri Sosial. Nah, Menteri Sosial siapa yang ngangkat? Jokowi. Dari partai mana? PDIP. Kenapa ini nggak diperiksa? Kan PPKM kan berlanjut ya. Menurut Bang Egy gimana nih pendapatnya PPKM berlanjut ini? Ini sebenarnya secara real ya dan substansi itu gagalnya Jokowi dalam memprediksi kebijakan. Itu harus diakui gagal gitu loh. Kenapa harus ditambah? Kenapa waktu dia memprediksi sampai tanggal dari tanggal 3 sampai tanggal 20 kan? Itu pertama kan? Gagal. Tambah lagi sampai tanggal 25, gagal. Sekarang sampai tanggal 2 kalau nggak salah. Iya, 2 Agustus. Itu kan udah 3 kali itu keledai saja. Keledai tidak mau masuk ke lubang yang sama. Keledai yang nggak punya otak. Ini bagaimana? Berarti menurut Bang Egy apa yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Pak Jokowi selaku presiden gagal dalam mengatasi COVID-19 lebih rendah dari keledai gitu loh, dalam pengertian logika perumpamaan ya. Quran itu paling seneng perumpamaan. Ya, coba bahasa Quran dia tuh. Perumpamaan, ada nyamuk ya, ada semut di Quran tuh, ada cicak, banyak sekali dikasih perumpamaan oleh, ada tawon, lebah. Apa karena itu bahasa-bahasa alam? Apa karena Pak Jokowi nggak mau menerapkan undang-undang tentang kekarantina atau gimana sebenarnya? Itu problemnya kan ada di undang-undang karantina tentang kesehatan, itu diwajibkan pemerintah loh, bukan jangan bilang negara. Negara itu 4 elemen, rakyat, pemerintah, hukum dan wilayah itu negara. Jadi fokus pemerintah bertanggung jawab kalau melockdown atau lakukan PPKM, rakyat dikasih makan. Jadi kayak ayam itu kalau dikandangin di paraban cek Sunda mah, kasih makan. Ya, ini nggak di paraban, ya nggak dikasih makan. Itu kan jahat sebenarnya. Nah, kenapa nggak dikasih makan? Nggak punya duit. Ngutang terus, nggak punya duit. Kalaupun ada duitnya ditimpe, dikorupsi. Kan udah jelas dikorupsi itu oleh Menteri Sosial. Nah, Menteri Sosial siapa yang ngangkat? Jokowi. Dari partai mana? PDIP. Kenapa ini nggak diperiksa? Nggak mungkin korupsi itu berdiri sendiri. Pasti ada kaitan. Mesti diperiksa ini. Nah, terakhir nih. Nah, KPK bagaimana berani? Kok nggak berani KPK? Kalau Bang Egy menyarankan menyarankan Pak Presiden ini apa yang harus disarankan ke Presiden nih? Mau mundur atau maju mundur atau maju mundur cantik? Gini, kita kan juga rasional. Bahwa ini bangsa besar. Menyatakan mundur gampang. Ya. Tapi berkonsekuensinya kan besar. Maka kita masih beri kesempatan. Datanglah ke sidang ini, bantahlah segala macam argumentasi kita yang nggak benar. Sebab dalam ilmu hukum, kalau yang kita gugat tidak pernah datang, artinya itu pembuktian sempurna, gugatan kita benar. Kan nggak dibantah. Gitu loh. Itu ilmu hukum. Jadi kita nggak ngaco, nggak sentimen, nggak karena kebencian, nggak ada. Kita harus berlaku adil kepada Jokowi juga. Kita akui dia juga sudah katakanlah bekerja sampai datang ke apotek, kan udah bekerja capek itu. Betul. Ya. Walaupun itu pencitraan. Udah pastilah pencitraan. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan ini sudi kiranya satu mau datang ke sini. Nah, kalau nggak mau juga berarti kita bisa ukur Jokowi tidak punya kapasitas, nggak bisa berdialek atau berdialog dengan kita dalam konteks untuk berargumentasi
kebenaran-kebenaran apa yang harus disampaikan di sidang ini gitu loh. Apa bantahan dia terhadap 66 janji yang tidak ditepatinya itu? Kan udah berlalu itu. Periode 2014. Dan sekarang diulangi lagi dengan periode PPKM-nya ini 3 kali sudah gagal. Sebelumnya PSBB, kan cuma ganti-ganti nama tapi substansinya sama. Tidak menjalankan undang-undang karantina tentang kesehatan. Yang tidak mampu memparah bandadi, nggak kasih makan rakyat itu. Itu problemnya. Oke. Jadi kalau udah nggak mampu ngasih makan rakyat, karena itu tugas pokok presiden loh. Ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45, tugas pokok presiden itu ada 4. Satu, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, dalam konteks PPKM kan kita nggak sejahtera. Orang nggak dapat makan, banyak yang minta-minta ke saya, banyak sekali bos. Jangan dikira nggak, saya bilang minta dong ke Jokowi. Minta kalau tinggal di DKI minta dong ke Anies. Masa yang jadi pemerintah gue yang tanggung jawab? Gimana sih? Kalau saya sih tanggung jawabnya bayar zakat, infak, sedekah, ya kapasitas sedikit Pajak, sekali. ya, betul. Sedikit dong, nggak betul. mampu kak. Kita apa? Kita bukan di orang kaya kan. Tapi kita tetap care, kita bantu sebisa kita. Nah ini tanggung jawab Jokowi. Kalau di gubernurnya Anies, di Jawa Barat si siapa Ridwan Kamil dan seterusnya gubernur-gubernur yang lain, tanggung jawab kalian berat nanti di akhirat. Ya, termasuk kalian tuh mendustakan agama. Kenapa? Karena menghardik anak miskin. PPKM ini termasuk bagian dari menghardik orang miskin. Nggak dikasih makan, diusir-usir, dipentungin, bahkan didenda lagi sampai 5 juta. Itu lebih dari menghardik, menista dan menindas rakyat. Ini kelakuan Firaun yang kayak begini tuh. Ada di surat Al-Qasas ayat 28. Boleh dikutip nanti. Firaun juga mungkin nggak seperti itu ya, Mas? Enggak, Firaun nggak pernah ini Memiskinkan. ngambil uang rakyat dia. Dia mengasa bagi-bagi terus Firaun itu. Ya, jadi ini masya Allah. Jadi karena itu dengan penuh rasa kasih sayang nih, bukan kebencian. Sadarilah bahwa dia keliru gitu loh. Oke. Maka kita luruskan lewat pengadilan ini. Kalau dia bisa berargumentasi dan benar bantah kita, oke, berarti kita yang kalah. Kita akui putusan pengadilan, nggak usah mundur, nggak apa-apa. Tapi karena dia nggak pernah datang, berarti kebenaran yang terjadi benar adanya. Oleh karena itu pengadilan harusnya berkonsekuensi logis secara ilmu hukum memutuskan Jokowi harus mundur. Nah, nanti kita lihat pengadilan nih endingnya kayak apa. Kalau pengadilan ternyata juga tidak bertindak sesuai dengan ilmu hukum yang kita pelajari semua bersama, berarti pengadilan sudah masuk angin, pengadilan sudah zolim, pengadilan sudah tinggal tunggu azab dari Allah, ya. Ada pengadilan rakyat dan ada pengadilan akhirat. Nah, itu. Terima kasih Bang Egy atas ininya. Dan teman-teman kita lihat apakah besok ada PPKM level pedes banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.